gelangnya yang boleh dibuka. Dibanggakan, dipandang indah. Dan anak juga ternyata itu, Pak, dibanggakan. Siapa orang tua yang nggak bangga anak? Nggak ada. Biarpun ya tampilannya itu udahlah, tapi tetap aja, wah, masya Allah, anak saya itu di kelas itu selalu kalau nomor 2, nomor 3, nomor 1 dari belakang. Pokoknya senang aja. Meskipun dia itu tampilannya pas-pasan, udah paling ganteng, paling ini udah. Itu. Cuman siklus anak, makanya gini, saya sering katakan orang itu kalau tidak bisa mempertahankan rumah tangga di umur 3 tahun, banyak stres, banyak tengkar, mendingan pamit sama mertuanya, dilepas. Kenapa? Karena orang ini jarang bisa bertahan ketika umur 7 tahun, apalagi 12 tahun. Kenapa ujiannya 12 tahun? Karena anak udah gede-gede. Kayaknya tingkat perceraian itu tinggi ketika anak itu SMP sama SMA. Dan tandanya 3, 4, 5 tahun. Kenapa? Karena anak umur lucu-lucunya saja Anda belum bisa mendapatkan kebahagiaan. Anda tidak tenang bagaimana nanti kalau sudah guncangan besar ketika anak umur SMP SMA. Dan anak umur 0 sampai 5 itu kan nyenengin kan? Nangis saja senang, ya enggak? Nah, umur 5 sampai 7 ngeselin. Iya kan? Jangan kan nangis, ketawa aja kesel. Ngakak aja kayak redel, diam, gitu. Ketawa aja kesel gitu. Nah, umur 8 sampai 17 nanti nyusah. Jadi nyenengi, ngeselin, nyusah. Ini kasih gambaran biar real. Jadi yang belum nikah biar nggak nikah sekali. Dan nanti dikasih enak-enaknya dan Ustadz itu bohong itu. Ternyata emang realitas nikah itu sebelum kayak memandang Gunung Salak dari bisa ngeliat ya? Dari mana? Dari Cipayung lah. Setelah menikah kayak naik Gunung Salak. Ternyata ya Allah, jurangnya dalam. Gede juga ini batunya, licin. Apalagi sudah mulai ada anak, itu kayak naik Gunung Salak waktu hujan, manggul 2 kintal kedelai. Subhanallah. Sehingga di sini dibutuhkan nikah itu ketulusan. Kalau nggak tulus, bubar. Karena kongsi yang suka duka untung rugi. Makanya yang bicara itu si cinta. Sehingga Allah mengatakan waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan perempuan yang paling dipuji oleh Rasulullah, tazawwajul wadudu, pencinta, al-walud, subur kandungan. Makanya gak boleh menikah dipaksa, haram. Makanya di Amerika terjadi atau ada penelitian yang menghasilkan banyaknya perempuan itu cerai karena 3 faktor. 1, wanita yang suka melawan suami, baik secara psikis maupun verbal. Dia ngomong, kadang ngomong enggak, cerewet enggak, bantah enggak, gimana jadi enggak pergi ke pasar, terserah. Itu terserah itu yang bikin pening. Gimana? Jadi enggak, ini bulan depan jalan-jalan, terserah. Itu teror paling berat buat laki-laki. Mendingan sekarang ini ngomong, udah mas, jangan ngomong lagi, nggak usah gitu-gituan, saya nggak mau ke Bandung. Udah, itu enak didengar laki-laki.
sekarang gimana, jadi nggak ke Bandung jalan-jalan? Terserah, langsung celep, udah nggak bangkit lagi sampai subuh. Itu teror. Terus teror psikologi lagi, diajak keranjang nolak. Katanya musim hujan adem, kemarau panas, padahal musim cuma 2. Coba kapan tuh? Nunggu nanti kalau sudah bulan ada huniannya gitu. Nggak mungkin. Psikis. Yang kedua, perempuan yang kecewa dengan pernikahan. Makanya jangan dipaksa. Yang kecewa itu pasti dengan pernikahan. Aduh, kok seperti nggak saya, kadang-kadang aduh, mas saya kecewa dengan istri saya sekarang. Kenapa? Aduh, nggak seperti Khadijah. Lain seperti Nabi Muhammad enggak. Gitu. Udahlah, antum itu jual banderolnya aja berapa? Nggak usah tinggi-tinggi. Bandrol 500, cari yang 700, nggak dapat nggak mau lepot doa. Sama. Jadi kadang nggak realistis. Makanya pernah ada orang yang datang kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, aku mau menceraikan istri saya. Loh, kenapa? Aduh, saya sudah nggak ada rasa. Apa kata Amirul Mukminin? Apakah semua rumah tangga itu harus dipertahankan dengan cinta? Kalau memang begitu, mana pentingnya merawat cinta dan mengendalikan kebencian? Makanya pekerjaan cinta itu lebih berat daripada perasaan cinta. Paham nggak? Apa Mbak? Kayaknya bisik-bisik ini ada sesuatu. Perasaan, gampang. Ada orang yang kadang juga datang, udah nikah, anak-anak, bilang baru sekarang, aduh Pak Ustaz, anak mau menceraikan istri saya karena nggak ada rasa, boleh nggak? Anakmu berapa? 6. Lalu itu rasa apa? Anak aja. Karena apa? Karena sudah ada hati lain kepada wanita lain. Makanya ibu-ibu jangan suka usil sama suami orang. Kalau usil caranya ada, itu ada, ya. Yaitu apa? Poli. Boleh nggak polikan? Oh, ini nggak beres. Nggak apa-apa. Daripada sekarang simpanan yang nggak beres, mendingan nyimpen uang di bank, atau investasi. Karena ya, kata orang itu istri 4 Superman, istri 3 gentleman, istri 2 real man, istri 1 cemen. Yang belum punya istri no comment. Jadi, nah kembali lagi ke al-manu wal-banu. Nah, bahkan Rasulullah mengungkapkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anakmu itu fitnah. Dan fitnahnya anak itu minimal 4 kata Rasulullah. Al-waladu majbanatun. Anak itu bikin pengecut orang tua. Kayaknya dulu Masya Allah pendekar gagah berani. Setelah punya anak, udah turun derajat. Bahkan memandang hidup pun hati-hati. Sampai saking pengecutnya serba takut. Ada sebagian ibu-ibu anak baru masuk TK yang dipikirin udah masuk UI tuh. Apa nggak banyak nih masuk UI kan? Gimana nanti anak kita kalau masuk UI ya Allah? Ini masih TK bu, mikir TK baru SD. SD aja belum masuk udah dipikirin UI. Karena pengecut. Yang kedua, bakhil. Makanya dulu Masya Allah sebelum punya anak infak, wah setiap kotak dimasukin angkanya paling gede gitu, ya. Kalau enggak gambar Soekarno minimal gambar Juanda kan gitu yang 50
50.000. Setelah punya anak, subhanallah. Itu ya. Kalau zaman dulu yang masuk ke masjid banyak seperti gambar ketek. Gitu. Oh, ini dibuka, ya Allah Mas, di kota ini banyak keteknya. Kenapa? Karena udah mulai seru. Nah, yang selanjutnya majhalatun bikin bodoh orang tua. Sudah mulai kendor ngajinya. Andaikan ngaji pun tangkepannya itu sudah mulai apa? Rendah. Kadang-kadang habis ngaji aja judulnya nggak tahu, apalagi isinya. Bikin anak. Quran dulu Masya Allah ketika muda hafal 30 juz Pak. Setelah punya anak tinggal juz 30 coba. Anak. Nah yang terakhir mahzanatul bikin sedih orang. Yang tadi ya. Makanya disinilah hadirin sekalian kita harus didik. Nah ini anak, istri juga begitu. Istri itu Pak, ini dengerin ya Bu ya, dengerin aja, jangan dibantah dulu. Istri itu titipan. Jadi laki-laki itu kadang-kadang maaf ya, mentang-mentang punya kebijakan all out untuk menceraikan, semena-mena sama perempuan. Makanya Rasulullah ketika khutbah haji wada memaklumkan, coba bayangkan, wanita dimasukkan sebagai teks khutbah itu menjadi suatu apa? Hak yang harus diberi. Kata Rasulullah, fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kamu kepada Allah di dalam didik, jagai, ngerawat dan juga nyayangi perempuan. Makanya Allah juga memberikan satu penegasan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah dengan apa? Cara ma'ruf. Kenapa? Karena memang mereka ini banyak kelemahan. Makanya secara umum sifat perempuan yang tidak dimiliki laki-laki kan 5. Apa aja Bu? 1. Ibu ini perempuan atau wanita? Saya sampaikan nanti nyadar. 1, perempuan itu paling doyan ngobrol. Gibah. Makanya lihat aja, kalau ngadepin masalah, perempuan itu ngomong dulu baru mikir. Beda dengan laki, mikir dulu baru. Gitu. Kalau ibu-ibu ngocos dulu baru mikir. Iya, salah. Makanya bapak biarkan ngomong. Jangan di sini ngomong, di sini nyaut. Bikinlah kalau sekarang lagi komunikasi seperti itu loh, balon stop itu yang dipencet bunyi itu dulu untuk anak-anak itu. Gantian dan kasih kesempatan dia untuk ngomong lebih banyak. Biarin aja sampai kapok, puas, sampai habis, terus tanya gimana, masih ada? Ya ada nanti. Pokoknya banyak diri. Nah, karena apa tadi? Banyak ngomongnya, biarin. Nah bapak, dulu mikirnya, ngomongnya nanti. Jadi enak. Yang kedua paling doyan ngumpul-ngumpul. Makanya perkumpulan itu banyakkan laki apa perempuan? Perempuan. Yang ilegal dari mulai PKK ini macam-macam yang ilegal, gosip-gosip itu masya Allah. Rumpi-rumpi itu banyakkan kan? Kalau laki-laki Pak ngumpul, ngerumpi, itu lepas saja ketemu, ya kebetulan. Ibu-ibu enggak. Anggotanya pakai rekrutmen. Ini aja Pak, wah ini jangan itu enggak pas. Nah nanti tematik coba. Kayak apa? Tablek aja tematik. Oh khusus tema-tema bahas gaji-gaji tetangga. Si Ono itu nggak mungkin deh bisa beli seperti itu Pak. Saya tahu nggak, suaminya kerja di mana tahu deh. Aduh, pokoknya itu kalau nggak korupsi paling toyol. Nah yang satunya khusus bahas suami kawin lagi. Oh, mantap deh. Dan cara memulainya pun asik. Ya, nah, tolong dong Mbak ceritakan
mumpung nggak ada orang, masya Allah, mumpung nggak ada orang lagi, berdua apa emang? Mumpung nggak ada orang katanya, orang ceritain. Dan kalau ghibah pun mukadimahnya, Mbak, masya Allah ya, bisa berdoa sama Allah ya Mbak ya, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah dari sombong, angkuh. Aduh kayak itu loh Mbak, masya Allah. Kita sudah amin, ternyata kayak itu. Nah yang ketiga ini yang bikin perempuan gak kawin-kawin. Yang ketiga, lebih mempertimbangkan apa daripada siapa. Kalau laki-laki lebih menekankan siapa daripada apa, makanya laki-laki itu rela mengorbankan apa-apa untuk mendapatkan siapa. Kalau perempuan rela mengorbankan siapa untuk mendapatkan Apa? Diterima nggak ini? Masuk. Enggak ya, mohon maaf. Terus sama perempuan jangan mohon izin Pak, mohon maaf. Minta izin, apa izin? Minta maaf. Itu, maafin Pak, itu aja. Jangan sampai kalah sama Habib yang kehabisan pulsa. Mohon maaf, pulsa Anda tidak mencukupi. Pokoknya sama perempuan, mohon maaf. Apa aja, insya Allah itu bisa, masya Allah Pak. Kelihatan tunduk, taat. Ya. Tapi kadang-kadang maaf, ada laki-laki itu kadang nggak bisa mengatur diri, nggak punya kekuatan di depan perempuan. Ini juga nggak benar, karena sebagai seorang laki-laki pemimpin, makanya jadi pemimpin itu yang tegas, ngayomi, tapi sayang pada tempatnya. Jangan bertekuk lutut. Bahkan ada sebagian laki-laki ditekuk-tekuk lah. Bukan hanya bertekuk, ditekuk-tekuk sama istrinya. Nggak boleh Pak. Makanya caranya laki-laki dengan perempuan di dalam surat An-Nisa itu nggak boleh perempuan lebih banyak duitnya dari laki-laki. Anak bukan dalam rangka untuk jatuhin antum. Itu syaratnya. Antum punya kepemimpinan yang kuat, bisa mengayomi, syaratnya harus punya uang lebih banyak daripada Istri. daripada Istri. Boleh istri punya duit. Nah yang keempat perasa. Perempuan itu perasaan. Makanya lihat aja kalau salah perasaan dong Mas, perasaan dong. Katanya lagi utak mau pakai perasaan lagi, utak mau pakai utak mikir. Nah yang terakhir sensitif. Nah kalau antum memahami 5 ini, insya Allah bisa. Tuh. Ini problematika. Nah modal sekarang ini namanya apa? Halal bihalal kan. Baik. Sekarang bekal utama sebagai pendidik keluarga, terutama ayah. Maaf, ini kritikan. Ayah sekarang banyak mengaku-ngaku jadi ayah setelah punya anak. Padahal ayah itu gelar untuk laki-laki yang pinter didik anak, bukan untuk laki-laki yang hanya pinter buat anak. Ayah, ada sebagian yang memerankan diri seperti kotak, koran, televisi, komputer, kotak. Kegiatannya cuma elektronik, ini browsing, lihat chatting, kadang-kadang suami istrinya nggak keurus, anaknya nggak keurus, pagi-pagi jam 9 udah chatting sama janda. Ini ayah. Dan bahkan ada sebagian ayah yang didatangi anak itu hanya seperti ATM, butuh duit. Ya Allah. Ini namanya menyamakan diri seperti box ATM, didatangin anak ketika hanya butuh uang. Jangan. Bahkan sekarang ini bapak-bapak ibu sekalian,
banyak anak yang yatim sementara ayahnya itu masih hidup. Kenapa? Karena yatim yang hakiki itu bukan kehilangan mati orang tuanya, tapi anaknya Masya Allah mandiri, hebat, berhasil, tapi kehilangan pengasuhan. Contoh aja ya, maaf, bahkan dikatakan sekarang ini negeri kita ini fatherless country, yaitu negeri kehilangan ayah. Coba aja cek sekarang, guru TK banyakkan laki apa perempuan? Buan. Ketika dipanggil sekolah anaknya masalah, yang datang ibunya apa bapaknya? Ibunya. Yang ngadep kepala sekolah ibunya, terlambat SPP ibunya, antar jemput Ibunya. udah gitu arisan lagi juga ibunya. Itu maksudnya ditagih utangnya ibunya, ditagih sama kredit juga, yang keluar siapa? Ibunya, istri. Masya Allah. Sementara laki-laki kemana? Itu tadi ngurus yang enggak, mancing, betah, bahkan disuruh gendong anaknya 10 menit aja uga-uga ngelong-ngelong, gendong sangkar burung 10 meter, 10 kilo, betah. Coba bayangkan gendong anak 10 menit kagak betah, gendong sangkar burung 10 kilo. Mana Pak? Lomba. Lomba apa? Ada burung, itu kan gitu. Oh Pak, mancing. Nah, mancing terus, iya. Di rumah kayak ikan mujair dipancing nggak kena. Akhirnya mending gue ngeliat ikan mujair ngap-ngapan manis kayak dedek, diem, gitu nanti dipancing juga enak. Di rumah, nah makanya sepik ini juga harus diatur gitu. Jadi bikin laki-laki itu betah di rumah. Caranya ya dandan jangan cuma keluar, karena tampilan perempuan itu sekarang keluar kayak kicen, di rumah kayak monyet, semrawut, baunya na'udzubillah gitu. Mentang-mentang mau suaminya, karena nggak ada lagi, mau apa lagi kan? Jadi jangan pulang kadang-kadang dicium jidatnya bau BPO, kanan kiri kena saus kan gitu. Lain manis, makanya dirawat karena persaingan ketat. Itu. Kalau yang pengantin muda nggak dandan juga oke, yang tua-tua itu nah sekali lagi soal kaitannya dengan pendidikan anak. Nah, kehadiran kita perlu, Pak. Suami istri ini hadir di anak itu perlu. Kenapa? Karena manusia itu laki perempuan dituntut untuk memiliki dua kelenjar yang harus stabil, maskulin sama feminin. Cuma kalau perempuan femininnya harus menonjol, laki maskulin. Makanya ketika pendidikan PAUD sama TK terutama dan SD, jangan juga guru laki semua. Nanti menonjol maskulinnya, perempuan semua, feminin. Disinilah kenapa ibu bapak harus hadir. Itu sibuk boleh, kerja boleh, tapi ada waktu. Contoh ya, saya sering kasih, kan suka-suka ada hari kejepit kayak kemarin apa ya, ini nanti tanggal 28 hari Kamis nih, terus Jumat. Daripada sekarang keluar juga repot, jalan-jalan nanti pulang juga masuk angin, udah kita bikin kegiatan di rumah. Caranya ngumpul-ngumpul ya suami istri, nanti pagi-pagi sholat subuh diajak ke masjid, pikir pagi, nanti ada kerja bakti rumah kan hari-harinya semrawut tuh. Nah, ayo dibagi-bagi, ada yang toilet, ada yang dapur, ada yang ini. Habis itu mandi, habis mandi sholat duha, kan bagus. Ya, nanti kita ajak Sabtunya, Masya Allah ada tabligh, ada kajian. Nah, ada jalan lagi, jalan-jalan ngajak makan, bukan hanya sekedar makan. Ya, jangan juga sibuk terus dengan HP, suaminya sama HP istrinya, sekali-kali offline. Karena terus terang Pak, sekarang ini banyak perempuan, istri-istri seringnya melototin muka HP daripada muka suami. Iya. Ada sebagian juga laki-laki di rumah sama di rumah, mungkin di lantai 1 sama 2. Ya. HP Cina enggak mati-mati. Gak
Ya. Apa tadi? HP Cina. HP Cina. Liatin HP. Ah. Ya, oh cara makannya. Terus tanya, Dek, sekarang kelas berapa? Aduh bapak, masih udah tahu kelas saya berapa? Bapak itu karena lebih tahu ikan mujair. Itu, Masya Allah ini nomor berapa nasi? Sama sekali anak 36 aja, nomor-nomornya nggak ngerti. Ya itu nanya, gimana Dek sekolahnya? Pelajarannya yang sulit apa, yang disuka apa? Ini nanti jurus gitu loh. Sejak SD SMP udah, oh ini nanti bakatnya matematik kayak saya. Wah ini paling nggak suka matematik, pengalamannya ini kayak yang kurang nanti masuk IPS. Itu diajak ngobrol, adab makan kena. Nah sama istri juga ngobrol, gimana Dek selama ini? Aduh buat mas, rumah tangga begini, ngurusin anak sekian, kamu main keluar terus gitu. Ngobrol itu kan. Lain kali itu udahlah didikan keluarnya, ya bantu-bantu deh nyapu apa, ketemu. Kalau memang sudah terkunci rapat, kadang-kadang yang saya tadi katakan, kalau sudah di atas 7, ini mulai terjadi rutinitas yang membosankan. Itu lagi. Ini perlu ada feedback dengan cara apa? Nostalgia. Kita balik ke belakang. Ya sekali-kali naik angkot dulu awal-awal nikah. Orang sudah punya mobil, gak ada masalah naik angkot. Apalagi dulu pernah dicopet lagi. Itu ya. Jalan. Terus gini, kalau lagi penat, usahakan jalan tanpa tujuan, terutama malam. Jadi kenapa? Ini bukan main-main Pak, benar. Siapa yang sedang stres, sedang kita itu jogging, jangan ada mikir tujuan. Jalan aja. Mau nyampe kemana, sampai kita itu fresh, ngobrol nanti, mampir masjid, wudhu, sholat 2 rakaat. Udah. Kalau sampai stagnan, sudah buntu, cari kertas, tulis. Apa yang kamu inginkan dari saya? Kasih ke istri. 1 lagi, kalau memang banyak, bikin 2 kertas. Apa yang kamu inginkan dari saya? Tulis itu. Barangkali ngomong sudah mulai enggak komunikasi sudah mulai macet, tulis. Ternyata Masya Allah Pak, yang ditulis istri kita itu sebenarnya, yang kita remehkan ternyata benar. Nah, Insya Allah, saya kira udah jam seperti kemarin. Pas banget ya, seperti kemarin kan segitu. Dan Insya Allah bekalnya kita sampaikan pada kesempatan yang belum jelas kapan. Dan kesempatan mudah-mudahan lebih baik, kita akan jelaskan bekal sebagai orang tua pendidik keluarga. Intinya saya ingin sampaikan secara cepat. 1, pendidikan itu ibadah. 2, mendidik adalah perjuangan. Makanya kenapa ibu-ibu surga di bawah 2 telapak kaki ibu. Karena wirawiri ke sekolah, dapur, sumur, kasur, demi kebutuhan anak dinilai udah masuk surga. Utamakan keteladanan, jangan kontras. Kita mengatakan A huruf B. Mendidik dengan kelembutan, aslinya lembut, jangan keras. Jangan aslinya keras kasar, tapi lembut. Jangan mencela anak, karena beda-beda. Satu wadah telur, beda warna kok. Ya, anak punya karakter masing-masing, jangan disamakan. Waspadai media merusak anak. Permainan hanya sekedar mainan. Perhatikan mendidik enggak, ya. Terus kemudian bersikap adil kepada anak-anak. Jangan pilih kasih, ya. Apalagi nanti membekas. Jangankan Pak, yang besar. Saya itu ingat banget dulu diajak orang tua, kakak saya, adik saya nonton bola, saya ditinggal. Itu masih sekarang ingat. Itu apalagi pemberian itu ya. Terus kemudian
bijaksana dalam memberi hadiah. Jangan serba materi. Kamu nanti kalau ranking 1 saya beliin motor, nanti duit lagi, nggak didik. Jangan tergesa-gesa ingin memetik hasil, karena namanya aja membentuk seperti nama, baru tumbuh. Antum sekarang pengen buahnya jadi asam. Proses tangkai baru membentuk, sekarang ranting baru bentuk, baru bunga, baru buah. Hidayah di tangan Allah. Jadi jangan cepat sekarang frustasi, kemudian mengatakan saya sudah nggak bisa, anak ini sudah bandel, tengil. Jangan. Karena tidak ada anak yang lemah, yang ada adalah anak yang belum mampu menggali kekuatannya. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada adalah anak yang belum bisa menghilangkan kebodohannya. Dan terakhir, berdoalah kepada Allah. Intinya, tidak ada orang yang paling lemah dibanding orang yang tidak bisa berdoa. Dan doa ini sering saya katakan bisa melakukan atau bisa menghasilkan sesuatu yang dianggap mustahil oleh otak manusia, usaha manusia. Mustahil enggak, Pak? Ada orang selamat dari perut ikan. Ternyata Nabi Yunus keluar dari ikan. Ada orang yang terjebak di dalam gua, ketutup batu besar, keluar juga berkat doa. Jadi jangan malas berdoa. Itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu-ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Semoga pertemuan kita pertemuan yang dirahmati Allah, perpisahan kita perpisahan yang dijauhkan oleh Allah dari keruh hati dan perpecahan. Amin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.